Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 1514-20001, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan di negara Swiss. Sistem pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah mencanangkan sistem zonasi pada siswa yang ingin mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut ternyata menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang setuju dengan keputusan tersebut, namun tak sedikit pula yang menolaknya. Contoh kasus tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dengan membaurkan siswa dengan nilai akademis tinggi dengan yang tidak. Memang, hal ini secara teori dapat meningkatkan kualitas siswa secara merata jika sistem pengajarannya terpadu. Namun, jika tidak dikontrol, bukan tidak mungkin siswa yang awalnya pintar malah ikut terjerumus ke sifat yang tidak semestinya. Mengatasi masalah pendidikan memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Adanya ketimpangan pendidikan karena efektivitas serta efisiensi yang kurang masih gampang ditemui. Gaya pengajaran yang kurang efektif ataupun kreatif hanya menumpukan pendidikan pada sistem hafalan tanpa memahami juga menjadi masalah yang sejak lama belum ditemukan jalan keluar. Sebenarnya, selain sekolah, tak sedikit pula orang tua yang lebih mempercayakan pendidikan anaknya melalui metode homeschooling ataupun kelas online. Penyebabnya tak lain karena dianggap lebih efektif dan dapat diawasi dengan lebih praktis. Kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mencari bahan ajar juga menjadi alasan mengapa dua metode pembelajaran tersebut dipilih. Dengan dilantiknya Menteri Pendidikan yang baru, diharapkan mampu memberikan stimulus pada sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan indeks pendidikan negara ASEAN lainnya. Pendidikan di Indonesia masih berada di posisi 5 terendah. Daya saing yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pun bisa dibilang sangat memprihatinkan. Oleh karenanya, dibutuhkan perombakan yang berani agar kualitas pendidikan Indonesia dapat menunjukkan tren yang positif. Barulah dengan begitu, Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya dalam hal pendidikan serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia merupakan negara dengan sistem pendidikan yang kuat, namun belum mencapai seluruh siswa menurut laporan versi beta yang dirilis oleh WEF, World Economic Forum, pada tahun 2015 lalu. Menurut laporan tersebut, Indonesia mendapat nilai 4,79 yang menyebabkan Indonesia berada pada peringkat 9 dari 34 negara. Hal ini disebabkan indeks kualitas yang tinggi yang berada di 3 besar terbaik. Menurut survei PISA, Program International Student Assessment yang dilakukan di 72 negara, Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2015 lalu, Indonesia berada pada peringkat 64. Hal ini meningkat 7 peringkat dari survei sebelumnya, yakni tahun 2012 dengan peringkat 71. Nah, survei ini sendiri dilakukan dengan mengambil pelajar usia 15 tahun secara acak dengan kategori membaca, sains, dan matematika. Namun pada Februari 2017, Indonesia berada peringkat 108 di dunia dengan skor Education Development Index 0,603. di mana termasuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan 44% penduduk Indonesia hanya tuntas pendidikan menengah dan 11% gagal tuntas atau keluar dari sekolah. Di ASEAN sendiri, Indonesia berada pada peringkat kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Dari beberapa survei di atas terdapat dua pendapat yang berbeda. Nah, salah satunya survei mengatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia kuat, namun yang lain mengategorikan sistem pendidikan di Indonesia rendah. Baik, sekarang kita masuk pada sistem pendidikan di Swiss. Swiss adalah negara terbaik di dunia dalam bidang pendidikan. Angka buta huruf negara ini mencapai angka 0, alias tidak ada yang buta huruf. Pemerintah Swiss memang sangat mengutamakan pendidikan warganya. Jika ada beberapa orang saja warga yang mengajukan untuk sekolah, maka pemerintah akan membangun sekolah dan menyediakan guru serta fasilitas belajar yang lengkap. Hal ini berlaku bagi setiap warga negara, mereka tanpa melihat suku, agama, dan ras mereka.
Sistem pendidikan Swiss terkenal secara internasional karena standar akademiknya yang tinggi, hasil penelitian yang dianggap baik, dan metode pengajaran yang berpusat pada siswa. Pendidikan tinggi di Swiss mengikuti proses Bologna dan dibagi menjadi 3 siklus. Program dengan gelar sarjana, magister, dan doktor. Dalam hal administrasi, sistem pendidikan Swiss sebagian besar terdesentralisasi dan masing-masing dari 26 kanton terutama dikelola oleh Sekretariat Negara untuk Pendidikan, Penelitian, dan Inovasi. Di Swiss, Anda juga dapat menemukan universitas ilmu terapan, negeri dan swasta, institusi pendidikan tinggi seperti IHET dan bergengsi di Jenewa, institusi pendidikan tinggi seni dan musik, dan universitas pendidikan guru. Daftar institusi Swiss dapat ditemukan pada link-link ataupun pada halaman-halaman web. 10 universitas kantonal menawarkan beragam program di berbagai bidang seperti ekonomi, matematika, ilmu alam, humaniora, atau ilmu sosial. Swiss adalah salah satu pemimpin teratas dalam pendidikan manajemen hotel karena 8 dari 10 sekolah manajemen hotel terbaik di dunia seperti Les Roques International berlokasi di negeri ini. Apakah kalian setuju jika pendidikan di Indonesia diubah seperti pendidikan di Swiss? Tentunya, kita sudah tahu bahwa sistem pendidikan di Swiss merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik yang ada di dunia. Menurut saya, tidak semudah itu mengubah sistem pendidikan di suatu negara. Karena masih banyak yang harus dipertimbangkan. Beberapa alasan mengapa sistem pendidikan di Swiss belum bisa diterapkan di Indonesia antara lain. Yang pertama, pola pemikiran yang berbeda setiap negara. Tentunya mempunyai pola pemikiran masyarakat yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia yang masyarakatnya cenderung lebih menilai dari hasil akhir atau nilai akhir. Sangat berbeda dengan di negara Swiss, di mana di sana sangat menghargai waktu. Mereka tidak akan terlambat, mereka akan menghargai orang jika orang tersebut tepat waktu. Sehingganya pendidikan di Swiss sangatlah disiplin. Pendidikan yang belum merata jika dilihat dari hampir tidak adanya penduduk di Swiss yang buta huruf. Itu artinya pendidikan di Swiss sudah merata. Di Swiss, edukasi merupakan kewajiban pemerintah. Sejak pendidikan dasar yang diwajibkan sampai dengan pendidikan tersier seperti universitas, pendidikan dan pelatihan. Kewajiban terhadap pendidikan diberikan kepada 26 kanton. Masing-masing kanton dan pemerintah federasi memiliki kewajibannya tersendiri untuk edukasi setelah pendidikan wajib nasional seperti pada sekolah pendidikan umum, kejuruan, dan pendidikan dan pelatihan profesional. Tiap kanton dan kota madya menghabiskan 90% dari anggaran publik mereka di pendidikan. Sangat berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang masih belum merata. Masih banyak daerah pelosok yang belum bisa mengenyam pendidikan. Perbedaan profesionalitas dan tunjangan guru dilihat dari peringkat sistem pendidikannya. Tentu sudah jelas jika guru di Swiss sangat profesional. Menurut saya, tentang pendidikan di Indonesia yaitu masih kurang baik karena tidak semua ataupun belum semua sekolah memenuhi standar pendidikan. Dan masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum merasakan pendidikan yang layak dan bahkan putus sekolah. Dan di Indonesia pun masih ada istilah suap menyuap, beli nilai, dan bahkan ijazah pun bisa dibeli di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak sekolah yang tidak layak dipakai sebagai tempat belajar atau untuk melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak adanya bantuan dari pemerintah setempat. Pemerintah Indonesia juga kurang memperhatikan sekolah-sekolah di pelosok. Keadaan sekolah ini sangat memprihatinkan, di mana banyak anak-anak di Indonesia yang kurang mampu, namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Namun lagi dan lagi, karena masalah ekonomi yang membuat pendidikan mereka terhambat, sehingganya mereka sering terganggu dalam proses belajarnya karena tempat-tempat yang tidak layak dan sangat mengganggu. Anggaran pendidikan di Indonesia sedikit, tetapi anggaran ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan. Banyak anggaran yang digunakan oleh pihak yang hanya untuk kepentingan pribadi. Anggaran pendidikan ataupun uang bantuan sekolah itu sering dikorupsi. Cukup miris pemerintah seolah menutup mata dengan kejadian-kejadian seperti ini. Semua pihak atau kalangan bawah merasa dirugikan karena adanya korupsi.
korupsi sangat mencoreng aspek moral pendidikan di Indonesia. Hal itu terjadi karena kurangnya pendidikan akhlak. Tak lupa pula fakta yang sangat mencengangkan bahwasanya fakta pertama bahwa UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,01%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Kemudian fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Nah, ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data Wear Social per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Nah, itulah pandangan ataupun tesis baru yang telah saya temui. Baiklah, itulah video pembelajaran dari saya mengenai perbandingan pendidikan di Indonesia maupun di negara Swiss. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.